Mm-mm. Ini dampak COVID nih gimana nih, Bling? Udah kayaknya banyak perusahaan yang mulai tutup ya. Bukan tutup sih, mungkin sementara aja closing down gitu. Dan juga kan banyak juga pegawai yang di layoff, yang dirumahkan kayak gitu. Benar. Gimana beli Yodi ngelihatnya nih sekarang kondisi saat ini? Oke, COVID-19 ini kan sebuah fenomena yang tidak disangka-sangka ya sama banyak pihak gitu loh. Mungkin Ya, ada beberapa pihak yang sudah mempersiapkan diri. Ada beberapa pihak yang memang shock, kaget dengan kondisi ini gitu loh. iya. Artinya begini, uh, ini saya sering pelajari dari teman-teman pengusaha. Karena kita kan sering ketemu pengusaha-pengusaha nih, kita ketemu dengan banyak pengusaha dari berbagai macam bidang usaha gitu loh, dari bidang usaha Hmm. pariwisata, dari bidang usaha distribusi barang, produksi, manufaktur, macam-macam lah. Jadi Hmm. kita banyak sekali ketemu pengusaha dan dari situ kita banyak sekali dapat pembelajaran sebenarnya, banyak dapat masukan-masukan gitu. Nah, ada masukan yang menarik seperti ini ya, yang kita bisa sambungkan dengan kondisi COVID-19 sekarang. Jadi pada prinsipnya, ketika kita berbisnis, bisnis itu kan unpredictable, tidak bisa Ya. diprediksikan. Maksudnya, bisnis itu selalu akan muncul kejutan-kejutan gitu loh. Ya, walaupun kita udah planning ya, walaupun kita udah planning kan Yes, pasti aja ada faktor eksternal atau internal yang akan di. benar, benar sekali gitu loh. Mm-mm. Tidak bisa diprediksi gitu loh. Nah, ada yang bahkan saya ada salah satu statement klien kita yang pengusaha juga, dia bilang begini, ini menarik sekali yang dia sampaikan. Dalam perjalanan bisnis atau dalam perjalanan global lah bilangnya, krisis Mm-mm. itu pasti terjadi, dia bilang kayak gitu. Mm-mm. Krisis itu pasti terjadi, Betul. cuman masalahnya kapan itu kita tidak pernah tahu seperti itu. Iya, ya, betul. Ya, artinya krisis-krisis seperti COVID ini itu pasti Mm-mm. akan terjadi. Cuman Iya. yang kita tidak tahu itulah kapan akan terjadinya begitu. Mm-mm. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha adalah mempersiapkan diri sebenarnya. Mm-mm. Karena Ya. begini, kita tidak bisa mengontrol eksternal. Ya. Butuh effort yang luar biasa. Kalau kita mau mengatur dunia kan susah kan, tidak mudah kan. Ya kan Iya, benar ya, nggak? betul. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur internal kita kan. Mm. Bagaimana kita mempersiapkan diri. Jadi ketika ada badai datang ya udah kita sih fine-fine aja karena kita sudah buat bunker misalnya begitu. Kita sudah buat bunker, kita sudah persiapan makanan, ada badai ya udah badai lewat-lewat aja nggak apa-apa gitu loh. Iya, Kita tinggal ya. nunggu badainya selesai, habis itu kita jalan lagi kan begitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya, nah yang terjadi saat inilah banyak perusahaan yang tidak mempersiapkan diri itu. Ya. Dia kaget dengan kondisi yang benar-benar di luar prediksi ini gitu loh. Tapi saya yakin kok banyak sebenarnya juga pengusaha yang sudah mempersiapkan diri, saya yakin. Ya. Dan mereka-mereka yang sudah mempersiapkan diri inilah mereka yang akan bertahan melewati COVID ini dan akan bisa boom setelahnya gitu. Justru akan lebih booming gitu loh. Setelahnya. Setelah Setelah COVID-nya selesai selesai. COVID ini gitu loh. Ya, ya. Yang tidak mempersiapkan diri yang bahaya gitu loh. Bahaya dalam arti karena dalam kondisi ini kan kita nggak bisa prediksi nih kapan bakal selesai kan. Ada yang bilang Iya. sampai pertengahan tahun, ada yang bilang sampai akhir tahun, ada yang bilang sampai 2021, kita nggak pernah tahu. Mm-mm. Pertanyaannya apakah bisa bertahan selama itu gitu loh. Apakah punya dana cadangan yang bisa mempertahankan perusahaan selama itu gitu loh. Kalau dana Iya. cadangan itu tidak ada, nah itu yang hati-hati. Kalau Mm-mm. tidak ada aset yang bisa diuangkan dalam waktu segera, nah itu yang harus hati-hati begitu. Iya, Jadi ya. beberapa hal yang bisa disiapkan sebenarnya kita sebagai pengusaha menjalankan bisnis, kita harus mengatur expense kita kan yang pasti kan. Nah, terus yang kedua kita harus mempersiapkan dana cadangan kita. Dana cadangan ini ibaratnya begini, ketika perusahaan ini omsetnya tidak mencapai target, dana cadangan ini bisa membackup perusahaan berapa lama? Semakin Iya. lama semakin bagus kan begitu. Mm-mm. Nah, ketika menghadapi situasi-situasi tidak terduga seperti COVID-19 ini, dana cadangan inilah yang akan menjadi backup perusahaan sampai jangka panjang. Misalnya dia sudah mempersiapkan dana cadangan 2 tahun gitu contohnya. Artinya ada situasi seperti ini ya perusahaannya fine-fine aja. Iya. Dia hanya kehilangan omset tapi tidak kehilangan pertahanan istilahnya begitu. Mm-mm. Cuman kehilangan daya serang aja, daya serangnya menurun, cuman pertahanannya masih kuat ibaratnya begitu. Iya. Tapi dengan catatan juga mungkin pengeluarannya juga harus diatur ya, Bli ya. Pasti, Kayak sudah pasti. dibatasin, Ya. dikurang-kurangin lah. Nah, itu dah salah satu fungsi divisi kita di financial controller itu, yang direct consulting tadi. Jadi financial controller itu membantu perusahaan itu menata keuangannya, pos-posnya. Jadi ketika menghadapi situasi-situasi seperti sekarang ini nggak kaget gitu loh.
Iya. Seperti itu. Oke, kalau berarti itu kan dari dananya. Apakah ada hal lain ya Bli yang di saat krisis kayak gini yang perlu perusahaan perhatikan, misalkan kayak pegawainya kah, gimana? Oke. Kemudian mungkin operasionalnya gimana? Itu Oke. gimana untuk memanage-nya itu? Oke. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya kalau saya melihat dari kacamata di klien-klien saya sendiri ya, karena kan kita kebetulan punya lumayan banyak klien yang perusahaan-perusahaan juga di mana bidang usahanya berbagai macam gitu lah. Nah, ketika fenomena ini terjadi, COVID-19 ini terjadi, kita bisa lihat di klien kita sendiri, klien-klien mana aja yang dari awal ketika kondisi ini terjadi yang langsung KO gitu loh. Habis itu klien mana yang masih bisa bertahan sampai sekarang gitu loh. Nah, ini menunjukkan efek COVID ini menyerang satu bidang itu lebih cepat dibanding bidang lain gitu loh. Contoh pariwisata, kalau kita lihat di Bali lah, semua orang tahu lah Bali ini salah satu kekuatan utamanya pariwisata. Ketika COVID ini menyerang, pariwisata yang paling pertama langsung KO. Beberapa klien kami pun akhirnya mau nggak mau harus menutup usahanya, mau nggak mau merumahkan karyawannya, pegawainya. Karena kan force majeure kan, sesuatu yang tidak diprediksi. Merumahkan pegawainya. Nah, yang berbahaya itu adalah bisnis di pariwisata yang menggunakan dana pihak ketiga. Artinya, pakai pinjaman bank, contoh misalnya, dia membangun pakai pinjaman bank gitu kan, contoh ya. Dalam kondisi seperti ini tidak ada cash flow kan. Kalau dia tidak punya dana cadangan yang bisa membackup cicilan bank itu, ya mau nggak mau asetnya suatu saat akan macet dan bisa disita sama bank gitu loh. Akan banyak nanti properti-properti yang disita sama bank. Dilihat kondisi seperti sekarang ini gitu loh. Jadi pilihan pengusaha itu sebenarnya serba salah juga gitu loh. Ada pengusaha yang berusaha mempertahankan karyawannya. Bagaimana caranya tidak memberhentikan karyawannya. Cuman kalau dia tidak ada cash flow, dia mau gaji dari mana seperti itu. Contoh klien kami, dia sampai merumahkan seluruh karyawannya, 100% dirumahkan. Karena perusahaannya diberhentikan berhenti beroperasi untuk sementara. Karena dia tidak punya dana cadangan untuk membackup gaji karyawannya seperti itu. Tapi ada juga beberapa klien kami yang tidak merumahkan karyawannya semua, tapi dipakai shift karyawannya, dia masih berusaha membayar gaji karyawannya karena bagi mereka karyawan itu adalah aset seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan sih, karena setiap kondisi setiap perusahaan itu beda-beda. Kalau dia punya dana cadangan yang kuat, dia bisa aja sih mempertahankan karyawannya, atau paling nggak mempertahankan orang-orang intinya lah paling nggak. Ibarat peperangan itu mempertahankan jenderal-jenderalnya lah paling nggak. Nanti prajurit ini bisa direkrut lagi gitu loh. Tapi kalau yang memang tidak punya dana cadangan, yang tidak punya aset liquid yang bisa segera dicairkan, ya udah pasti akan dirumahkan semua dan mau nggak mau akan start dari nol lagi. Bukan dari nol sih ya. Dari bawah lah ya. Iya, mau nggak mau. harus siap dengan seperti itu. Tapi ada juga ya perusahaan yang masih berusaha walaupun pegawainya ada yang dipotong gajinya 50%. Ya kan, ada yang dipotong. Ada yang digaji hanya misalkan 20%, itu juga banyak ya, Bu ya? Iya, benar. Yang paling keras ya yang di pariwisata, karena sudah tidak ada pemasukan sama sekali ya. Sebagian besar, mungkin bisa bilang sebagian besar dirumahkan dan tidak digaji gitu loh. Iya. Oke deh, terus dari sisi manajemennya nih, begitu krisis ini selesai, begitu keadaan COVID-19 ini selesai, apa yang harus perusahaan lakukan pertama? Dan gimana mereka bisa meningkatkan performanya lagi setelah shutdown beberapa saat karena COVID ini? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Artinya begini, ini juga saya pribadi pun melakukan gitu ya. Jujur ketika kondisi ini terjadi ya, COVID-19 ini terjadi, saya pun secara psikis, secara psikologis itu kerasa juga di awal gitu, jujur aja. Dan mungkin sebagian besar pengusaha merasakan hantaman yang luar biasa di awal gitu loh, yang bikin mereka kaget gitu kan. Saya pribadi pun kaget. Kagetnya kenapa?
Kagetnya karena terjadi secara tiba-tiba gitu loh. Kebayang ya? Ya. Artinya penurunannya itu drastis banget gitu loh. Jadi Iya, tidak tiba-tiba hitungan dan bulan. cepat ya. Iya, benar-benar hitungan 1 minggu kalau salah 1-2 minggu langsung Iya. kurvanya langsung merosot seperti itu. Iya, betul. Ya, itu yang bikin banyak orang kaget. Saya pribadi pun kaget, secara psikologis saya kena juga, kerasa juga gitu kan. Cuman ya akhirnya saya belajar lagi bagaimana cara merangkul situasi-situasi seperti ini. Jadi yang mungkin bisa saya bagikan yang harusnya kita lakukan dalam kondisi sekarang ini justru fase-fase di mana kita introspeksi diri ya untuk perusahaannya. Di sini kita justru introspeksi diri bagaimana kita menjalankan perusahaan selama ini, apa kira-kira sisi-sisi yang harus kita perbaiki. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan dalam fase-fase seperti ini. Pertama, kita bisa memperbaiki dari sisi keuangan. Misalnya laporan keuangannya belum rapi, nggak apa-apa sekarang aja dirapiin mumpung ada waktu, seperti itu kan. Karena merapikan laporan keuangan juga tidak mudah, itu butuh effort dan sebagainya. Terus yang kedua, kita bisa merapikan dari sisi perpajakan. Habis itu, terus yang ketiga, kita bisa merapikan dari sisi branding gitu misalnya. Belum punya website, ya sekarang lah saatnya bikin website gitu loh. Mumpung ada waktu kosong untuk fokus membenahi diri, ya kita bikin website sekarang gitu kan. Belum punya sosmed, belum punya branding di sosmed, ya udah sekarang saatnya branding di sosmed gitu loh. Jadi sebenarnya sekarang fase-fase untuk membenahi perusahaan itu sendiri. Iya, karena begitu nanti COVID-19 ini selesai, ibaratnya kita kayak start barengan nih gitu loh. Kita nih sesama pengusaha nih start barengan nih, start larinya ini barengan gitu loh ibaratnya. Begitu selesai COVID ini, ibaratnya kayak kita akan lari secara barengan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan larinya lebih kencang, siapa yang lebih lama, dan siapa yang lebih melesat, kan seperti itu. Itu tergantung bagaimana persiapannya gitu. Kalau yang terlalu larut dengan situasi seperti ini, sehingga ini kan sebenarnya mental yang paling penting sekarang. Kalau kita mental di sini kan yang paling berat ini kan menjaga mental ini sebenarnya dalam kondisi sekarang ini. Kita sebagai pengusaha kalau mental kita drop, otomatis perusahaan udah pasti drop gitu loh. Makanya menjaga mental ini yang paling penting. Bagaimana menjaga optimisme bahwa situasi seperti ini akan bisa segera terlewati. Bagaimana sekarang kita lebih fokus untuk introspeksi diri, ya. Bagaimana apa sih sisi apa yang bisa kita perbaiki. Nanti ketika situasi ini sudah normal kembali, kita tinggal ngegas pada saat itu. Jangan sampai ketika situasi ini normal, yang lainnya sudah pada ngegas, kita masih jalan gitu. Kita baru mulai benah-benah ya. Iya, kita baru mulai benah-benah. Yang lainnya sudah benar-benar dari sebelumnya gitu. Itu pun yang saya lakukan pribadi, jujur aja, saya di perusahaan pun melakukan hal yang sama. Kita berbenah akhir-akhir ini gitu. Banyak hal yang kita perbaiki itu, kita permak lagi website kita, macam-macam lah kita lakukan. Agar nanti pada saatnya kita start bareng, wah kita bareng-bareng bisa lari. Kita langsung ngegas lah ibaratnya gitu. Iya, betul. Mungkin penting juga ya buat para pebisnis atau pengusaha gitu untuk gimana ya biar tetap termotivasi gitu, mungkin dengan lihat-lihat talk show soal bisnis, atau mungkin ikut seminar gitu ya Bli ya, untuk lebih sugestinya baik gitu loh daripada ngelihat berita-berita COVID terus. Benar. Jadi sebenarnya sumber motivasi itu kan ada dua. Di dalam diri sama motivasi yang di dalam diri sama motivasi yang dari luar, ibaratnya gitu kan. Nah, motivasi yang paling penting kan motivasi dalam diri sebenarnya. Kalau motivasi dari luar itu paling bertahan cuma hitungan hari, sehari 2 hari selesai gitu. Sekarang misalnya contoh Kara nih, lihat seminar bisnis kan, semangat, wah gitu kan, membantu. Datang seminar, semangat, saya bisa sukses luar biasa, wah gitu kan. Hari pertama semangat gitu kan, hari kedua mulai ke kehidupan normal kan, ketemu teman, ketemu orang, hari ketiga udah mulai drop semangat gitu kan. Aduh iya dia beli kayaknya. Itulah motivasi eksternal gitu. Motivasi eksternal itu bagus, cuman dia tidak bisa jangka panjang. Karena dia sifatnya instan, dia bisa meningkatkan motivasi secara instan. Kalau kita baca-baca buku positif langsung semangat kan, naik energi kita kan. Betul. Itu instan. Tapi bagus sih kalau memang pada saat kita drop banget, kita baca itu bagus untuk naikkan secara instan. Nah, untuk mempertahankan motivasi ini yang tantangannya luar biasa gitu. Kalau saya pribadi sih, ya ini sharing aja sih ya. Mungkin setiap orang beda-beda caranya ya. Kalau saya pribadi sih,
saya selalu merimain apa sih tujuan saya gitu loh. Itu yang saya remind selalu gitu loh. Apa sih tujuan saya berbisnis gitu loh. Perusahaan ini mau saya bawa kemana sih? Visi saya seperti apa sih di perusahaan? Itu yang selalu saya remind terus. Itu kan kalau saya pribadi saya tuangkan dalam bentuk gambar, saya kadang-kadang tulis dan sebagainya. Jadi pada saat saya drop dan sebagainya itu saya baca lagi. Ibaratnya mengingatkan ke diri sendiri lagi, kamu memulai bisnis itu buat apa sih gitu loh? Untuk apa sih kamu memulai? Why-nya itu loh. Why-nya itu yang harus kita remind terus. Karena dengan kita merimain why-nya itu, kenapanya itu, alasannya itu, dan kita tanamkan di bawah sadar kita, itu yang akan membuat motivasi dalam diri ini akan terus terjaga gitu loh. Iya. Intinya begitu sih kalau dari saya sih, Kara. Iya. Wah, ini saya mesti selalu mengingatkan nih kenapa saya melakukan hal ini gitu. Yes, mungkin kayak beliau dia penting juga kali ya ditulis, diungkapkan di entah itu gambar atau dalam bentuk apa. Iya, visual lah. Ya setiap orang beda ya. Kalau saya sih saya suka memvisualisasikan gitu loh. Misalnya saya pingin kemana, misalnya saya pingin perusahaan ini punya karyawan nanti suatu saat lebih dari 100. Saya visual saya gitu. Saya lebih suka begitu. Iya. Itu contohnya. Iya. Sama kayak menentukan target itu juga penting kan, Bli? Target penting. Ibaratnya kayak kita main sepak bola, tapi kalau nggak ada gawangnya, mau kita menyetak gol kemana dong? Ibaratnya begitu kan. Iya. Jadi target itu penting. Ibaratnya begini. Walaupun di saat kondisi kayak gini ya, misalkan lagi down, kan banyak tuh yang ngerasa, aduh gimana ya kalau target tahun ini nggak tercapai kayak gitu. Oke. Kalau kondisi sekarang, saya yakin sih semua target perusahaan mungkin tidak akan tercapai gitu ya. Target yang sudah ditetapkan di akhir tahun lalu ya untuk 2020 udah pasti tidak akan tercapai lah. Mungkin ada tapi kecil sih ya. Mungkin perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang retail bisa jadi masih survive. Justru di industri kesehatan justru yang mungkin melebihi target sekarang. Yang bergerak di industri kesehatan justru melebihi target ya. Yang tidak mencapai target mungkin akan banyak sih ya. Industri di luar di industri kesehatan pasti akan banyak yang tidak mencapai target gitu loh. Jadi tadi apa pertanyaan, sorry? Target ya. Jadi target itu penting menurut saya gitu loh. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar itu dia selalu punya budget istilahnya. Budget itu artinya setiap tahun dia selalu menentukan target omset saya berapa dan budget expense atau pengeluaran saya berapa. Sehingga bisa tercapai profit yang dia inginkan di tahun itu gitu loh. Ibaratnya bisnis itu adalah angka gitu loh. Angka itu menentukan kesuksesan di sebuah bisnis. Ibaratnya mau sebesar apapun perusahaan kita, tapi kalau kita tidak jelas angka profitnya seperti apa, ya itu nothing juga gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa kita punya target 100. Nah, tercapainya sudah berapa? 90 gitu misalnya. Oke, 90 sudah tercapai omsetnya. Sekarang expense-nya kita lihat. Kita target 100, expense kita targetin 50 misalnya. Jadi keuntungan kita 50. Nah, dengan omset 90 misalnya, oke, omset tidak tercapai, kita lihat expense-nya. Oh, ternyata expense bisa kita hemat jadi 40 gitu ya. Iya. Berarti keuntungannya kita tercapai dong, 50 dong keuntungannya. Seperti itu. Menentukan target kurang lebih seperti itu. Nah, kita di Financial Controller itu salah satu service kita begitu juga, membantu perusahaan menetapkan targetnya berdasarkan historical bisnisnya. Jadi kita lihat histori bisnis seperti apa, kita akan bantu menentukan target. Target itu harus realistis juga, harus achievable lah, maksudnya tidak terlalu muluk-muluk lah, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu sih, target itu sangat penting sih menurut saya, wajib sih ada. Iya. Itu yang membuat kita bergerak. Itu yang membuat kita bergerak soalnya. Seperti itu. Oke. Berarti ini setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, emang yang saya simpulkan sih emang penting ya punya dana, kemudian nentuin budget itu emang kuncinya ya Bri ya untuk bisa bertahan di saat kondisi seperti ini. Benar, dana cadangan itu penting, sangat penting karena krisis itu pasti akan datang, cuman kita tidak pernah tahu kapan. Intinya begitu. Sip deh, aduh Bli makasih ya ilmu-ilmunya sudah di-share, pengalaman-pengalamannya. Sama-sama Kara. Semoga bermanfaat ya buat sobat-sobat Flowgrow di rumah yang nonton ini, nonton Mas Yodi dari Red Group ya.
Ya, ya. Uh-uh. Sama-sama. Ibarat nih kita hanya sharing pengalaman aja. Ya, saya yakin Betul. kok di luaran sana masih banyak pengusaha-pengusaha sukses di luaran sana. Di sini saya cuma sharing pengalaman yang kita sering alami di lapangan gitu ya. Selama 6 tahun kita membangun perusahaan dan ketemu ratusan pengusaha ibaratnya begitu. Ya, Lebih ya, ke sharing betul. aja. Terus kalau misalkan teman-teman di rumah nih pengen cek Red Group, bisa kemana nih? Ke websitenya? Atau di Buka sosmed juga ada? aja. Kalau Red Group sendiri kita masih proses develop untuk website Red Group-nya ya. Kita masih proses revisi. Kita lagi sekarang ini kan seperti yang saya bilang tadi, kita lagi fase membenahi diri juga di perusahaan kita sendiri. Ya. Jadi kita lagi meredesain semua website-website kita, termasuk Red Group, Red Consulting, Red Management, Red System semua gitu loh. Sekarang yang sudah 90% jadi, mungkin bisa dicek aja di redconsulting.co.id, itu bisa dicek, itu sudah 90% saya pikir sih. Kalau yang di Red Management sudah ada juga pribadi webnya redmanagement.id. Kalau Red System, redsystem.id. Itu bisa dicek di sana masing-masing produknya. Oke, nanti linknya saya taruh ya di description box di bawah video ini ya. Oke, siap. Sip, kalau gitu Bli Yodi terima kasih ya sekali lagi atas waktunya udah sharing-sharing sama saya, sama Flowgrow. Oke, sama-sama Karang. Stay safe ya, jangan lupa cuci tangan di rumah dan dimanapun. Oke, stay safe too. Thank you. Sip. Terima kasih, bye. Yeah, thank you.